إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شر الله والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ثم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم نبينا سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الله اللهم بارك المقام المحمود الذي يقبض به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل بالنهار وتولج النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم من تدمر من تشاء وتمنع منهم من تشاء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واغننا بها ذلك عن ربك اللهم علمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun mutawi ilaiki kusawiji pasal Awqadu sholati khamsun utawi sake waktu sholat khamsun iku lima Awalu waktu zuhri jawalu syamsi utawi awal waktu sholat johor iku ringsire matahari wa akhiruhu masiru jilli syayyin mislahu lan utawi akhire waktu johor iku dadi au besawiji mislahu ing umpamana syekh atau hal umpamana syekh wa ya rajul istiwa harus salian jil istiwa wa awal waqtil asr dan utawi awal waktu sholat asar ila sarrazil kulli syai' mislahu iku tatkala dadi apa au saban-saban sawiji-wiji mislahu ing umpamana syekh wajada qalilan lan iya
yazil qalilan halika masati wa akhiruhu qurubu syamsi lan utawi akhire waktu asar iku suruh mata poe iku suruh matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka mengistiqomahkan wiridan kita atau melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi buat bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, diberikan ilmu manfaat, ilmu yang berkah sehingga ibadah kita ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam istilah bahasa Sunda sering terdengar ada peribahasa alon-alon asal kalakon. Apa itu artinya? Alon-alon asal kalakon. Jadi pelan-pelan, yang penting pasti gitu. Yang penting nyampe, pelan-pelan yang penting nyampe, jangan tergesa-gesa, takutnya nabrak ente. Itu adalah istilah bahasa Sunda. Ternyata begitu ditelusuri itu hampir mirip dengan kaul. Ada hadis dari kanjeng Nabi, al-azlah minasyaitan. Terburu-buru itu adalah bagian daripada setan. Makanya kalau ente mau melaksanakan apapun, mau bertindak suatu apapun itu bentuknya, ini pikir-pikir terlebih dahulu, santai menyikapinya, jangan sampai tergesa-gesa. Apalagi urusan kawin, ini kan perlu dipikir-pikir dulu ya. Karena tidak setiap wanita itu cocok buat kita. Karena kita ini memang sama kami Rasul dianjurkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Termasuk urusan rumah tangga juga, jangan tergesa-gesa Bapak Daeng, tapi harus kompromi dulu dengan sang istri kita. Ini kadang-kadang mentang-mentang ente kepala rumah tangga, gimana kata ente? Akhirnya yang ada kedukung. Mengatakan kata Habib Abdul Hadar, ini harus dimusyawarahkan dulu kalau kita ingin melangkah, apalagi dalam urusan-urusan yang penting. Karena terlalu tergesa-gesa ini adalah timbulnya dari setan, dorongan daripada hawa nafsu. Sedangkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh hawa nafsu ini bakalan ujung-ujungnya merugi kepada katakan di kita itu ada yang namanya sholat istikharah. Istikharah itu kan untuk memilih dan memilah supaya kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mana ini yang bagus buat kita, mana yang jelek buat kita. Maka awalnya kita bertanya dulu sama teman kita yang mungkin dia ahli dalam bidang tersebut. Umpamanya Bapak Daeng pengen dagang sayuran, itu kan harus dipertanyakan dulu kepada teman yang ahli dalam bidang sayuran. Caranya di mana dagang sayuran, terus belanjanya di mana, supaya entar dagangnya ini lancar. Kebanyakan orang ini yang usaha mandek di tengah jalan karena awalnya tanpa ada musyawarah dengan temannya yang lebih tahu dalam bidang tersebut. Jadi ada istilah di atas langit masih ada langit. Jangan mentang-mentang kita tahu jadi sok tahu, sehingga langkah kita ini ternyata salah. Maka kan musyawarahinlah terlebih dahulu
dengan saudara kita, teman kita, atau guru kita yang mungkin kita percaya atas nasihat-nasihatnya. Termasuk pembangunan masjid, jangan tergesa-gesa Bapak. Mentang-mentang kita ketua DKM, gimana kata kita? Anak gua nggak diajak musyawarah. Waduh, tentunya apa ini kan? Banyak salah paham. Tuh, maka musyawarahin dulu lah dengan orang-orang yang mungkin kita percaya atas nasihat-nasihatnya. Tuh, maka kan nggak salah kita bertanya sama guru kita kalau memang kita nggak tahu. Dan memang harus bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Ya, iya, malu bertanya sesat di jalan. Lah kata Bapak Rek sekarang ada beberapa itu, ini kadang-kadang beberapa kan. Sudah berak dia, ternyata jurang. Betul. Harus bertanya. Jangan sok tahu, karena sifatan sok tahu itu adalah sifatannya iblis. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya istimewa, sehingga dia mengucilkanlah terhadap yang lain. Maka jangan sampai kita juga punya perasaan seperti itu, perasaan sok tahu, karena ini di agama kita ada yang namanya musyawarah. Jangan sampai tergesa-gesa untuk melaksanakan suatu hal apapun, karena al-adlah minas syaitan. Kecuali dan ada 5 perkara justru ini mah sangat dianjurkan untuk berburu-buru. Jangan sampai diungkap-ungkap, jangan sampai diuntar-untar. Walaupun memang al-adlah minas syaitan, tapi 5 perkara ini mah justru dianjurkan untuk terburu-buru. Mana? Nomor pertama, dafnul maiti, menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. Justru ini mah sunnah. Bila mana bapak ada yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi. Ini mau langsung kuburan dikubur. Karena bila mana mayat ditunda-tunda, atau nggak bakalan kemungkinan bisa hidup kembali. Buat apa ditunda-tunda? Ini mah mau nungguin saudaranya di sono, di Kalimantan. Emang kalau datang saudaranya itu bisa bangun lagi, tapi jangan mantakan. Dafnul maiti mah ini harus buru-buru dipenuhi. Bahkan dalam urusan mandi ini juga sunnah untuk dipercepat. Begitu sudah ketahuan Bapak Jahid meninggal dunia, jangan ditunda-tunda pandiin, supaya entar kalau sudah dipandiin mah kan bisa disolatin. Takutnya ada tamu nengokin ngelayat dari jauh karena belum dipandiin, akhirnya nggak bisa nyolatin. Makanya langsung pandiin. Terus kalau memang udah lengkap, jangan ditunda-tunda, langsung kubur. Jangan kayak agama sebelah. Agama sebelah mah 1 minggu, 2 minggu, di air keras lagi kalian, biar awet. Ini kurang bagus. Agama kita mah nggak ngajurin, justru sunnah. Bahkan ngedoain mayat juga justru sunnahnya mah yang pendek-pendek. Pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang, karena sudah tidak sabar si mayat ini pengen buru-buru dikubur di liang lahat. Soalnya andai kata si mayat ini muncullah di ahli saadah, ahli bahagia, atau buat apa didoain dan memang udah surga kan? Gitu barometernya. Terus ini si mayat umpamanya ahli cilaka atau hamil wadang, gua panjang juga yang memang dicilaka itu. Jadi sunahnya dalam mendoakan mayat ini nggak usah panjang-panjang, apalagi yang ngedoainnya sampai 5 kiai. Yang satunya doanya ngeberebet, yang kedua doanya ngeberebet, ini kurang tapi bagus. Udah deh, syarat kalau memang 3 kiai, yang kiainya ya ngebanjang ya banyak lah. Gitu, soalnya kalau memang ini mayat ahli syahadat, atau walaupun nggak didoain juga masuk surga baik. Tapi sebaliknya kalau si mayatnya ahli cilaka, andai kata doanya panjang, ini cilaka baik. Itu dafnul mayit, justru ini sunahnya kita buru-buru. Artinya setelah beres dia dipandiin, disolatin, langsunglah, jangan ditunda-tunda, langsung. 1. Nomor kedua, ada uduyun, bayar hutang.
Bang Daeng punya hutang 1 juta sama Bang Adam. Janji bayar tanggal 3 Mulu 2024. Tunggu-tungguan ini Bapak Daeng pinjam uang ke Bapak Adam, malu lah. Ada keperluan, mungkin kurang modal kali ya, pinjam di 1 juta. Kami janji bayar, kapan ini tanggal 3 Mulu. Jadi kalau ngutangin uang itu harus jelas kapan bayarnya. Kadang-kadang ini mah kan cuma ngutangin deh, nggak tahu kapan mau bayarnya. Pokoknya mah bila mana ada bayar. Atau bisa tahun 2000, bisa tahun 3000 gimana. Jadi syaratnya ngutang itu bayarnya kapan supaya jelas. Soalnya kan di mana jatuh tempo ini boleh Bapak Adam nagih. Udah tanggal 3 Mulu ini Bapak Adam kok nggak ada kabar-kabar ini. Dia situ ping. Oh dia kalau pada yang gini. Ngerti gue juga dah. Sebenarnya mengerti. Lu baru segitu bagi ditagi-tagi. Lah lu habis segitu juga kan bayar-bayar. Balik gitu ke sini apa? Ini kadang-kadang gini ada sweat teman kayak gitu. Lu segitu juga ditagi-tagi bayar. Lu segitu juga lu gak bisa bayar. Tanggal 3 Mulut janji bayar Bapak Daeng. Kebetulan tanggal 1 Mulut ini Bapak Daeng dapat rezeki, orderannya melejit, sayurannya laku luar biasa. Jangan nunggu tanggal 3 Mulut deh. Kalau memang udah ada tanggal 1 Mulut segera bayar hutang ke Bapak Adam karena ada uduyun. Ini memang sunnahnya disegerakan kalau sudah ada. Kalau sudah ada. Tapi kalau belum ada mah tuh mau apa bayarnya, bentar aja itu mah. Dan nggak boleh Bapak Adam itu nagih sebelum tanggal 30 karena memang perjanjiannya tanggal 30. Harus nunggu tanggal 30. Kalau memang sudah ada Bapak Adam tanggal 1 ya langsung bayar. Itu berarti Bapak Adam bayar hutang tanggal 1 Mulut ke Bapak Adam pada janji bayarnya tanggal 3. Ini dapat ganjaran karena menyegerakan bayar hutang. Luar biasa. Bahkan dalam kitab kita ini yang sudah terlewat, orang yang bayar hutang jalannya itu setiap jalan tapak kakinya bakal dijadikan syajarah di surga, bakal dijadikan tatangkalan pohonan yang rindang di alam surga karena memang menyegerakan bayar hutang itu luar biasa. Tuh gitu begitu tanggal 3 Mulut ditagih sama Bapak Adam, ternyata Bapak Adam susah. Boro-boro buat bayar hutang dan buat ngerokok juga susah jasa. Nah ini Bapak Daeng jangan memaksa karena memang Bapak Adam jangan memaksa karena memang Bapak Daeng lebih susah. Bahkan wajib sama Bapak Adam tangguhin waktu lagi kesempatan buat Bapak Daeng bayar. Jangan ini udah tanggal 3 ini pokoknya mah wah masuk dia ada TV bawa ini motor bawa motornya nggak boleh dah. Kalau memang dia benar-benar susah apalagi ada saksi Ahmad Muhammad yang menyaksikan bahwa Bapak Daeng susah, ini Bapak Adam nggak boleh maksa. Bahkan wajib Bapak Adam untuk menangguhkan waktu ke Bapak Daeng kapan mau bisa bayar. Ya udah itu memang kalau memang ente nggak bisa bayar mah tanggal 3 ya udah gua kasih kesempatan tanggal 29 dulu gitu. Cuma walaupun wajib ditangguhkan waktu, sunahnya mah ke Bapak Adam bebasin. Udahlah nggak usah dipikirin. Kalau memang ente benar-benar susah mah di segitu mah gua ikhlasin baik. Nah sunah ke Bapak Adam membebaskan hutang Bapak Daeng kalau memang Bapak Daeng benar-benar susah. Walaupun wajibnya terhadap Bapak Daeng untuk memperpanjang waktu tempo. Nah di sini ganjaran sunah lebih gede daripada ganjaran wajib. Jadi nggak setiap ganjaran wajib itu gede bisa ngalahin ganjaran sunnah. Ada ganjaran sunnah yang bisa mengalahkan ganjaran wajib, membebaskan hutang kepada orang yang benar-benar susah. Oh, luar biasa. Nomor selanjutnya sunnah disegerakan tajwidul banat, mengawinkan anak perempuan. Sunnah di mana kita punya anak perempuan sudah mudirnya dikawinkan, lalu kan yang ditunda-tunda. Apalagi zaman sekarang, udah dewasa dikit, atau dibawa sama cowok,
Nah, itu udah baliknya maringsa. Aura-aura. Ini sunnah anak perawan mah justru dikawinkannya ya budak-budak. Mantakan hukum agama kita nggak apa-apa yang namanya kawin gantung. Kawin gantung nggak masalah. Berarti kawin gantung mah kan masih kecil. Ya masih kecil nggak masalah. Model Kanjeng Rasul kan nikah sama Siti Aisyah kan masih kecil. Di bawah umur 10 tahun sudah dikawinkan sama Sayyidina Abu Bakar terhadap Kanjeng Rasul. Siti Aisyah nama belum tahu, atau nggak masalah ngawinin anak perempuan walaupun dia nggak tahu. Yang penting ini sudah dikawinkan oleh walinya. Nih, umpamanya Bapak Dek punya anak perawan masih mondok, kebetulan ada yang suka dikawinin tanpa izin dulu sama anak perawannya nggak masalah, nggak harus izin, kecuali kalau memang randa. Nah, randa makanya sudah berpengalaman. Justru itu mah si wali harus izin dulu sama anaknya yang randa. Neng, ini kemarin ada cowok kemari suka sama Neng. Kira-kira kalau sama bapak dikawinin diizinin enggak? Kalau memang anaknya ngizinin, kawinin. Tapi kalau enggak ngizinin jangan dikawinin. Andai kata dipaksa kawin, tetap pernikahannya nggak bakalan sah. Tapi kalau anak perawan bebas, mau izin mau enggak dikawinin, yang namanya kawin gantung nggak masalah. Karena dulu juga Siti Aisyah waktu dinikahkan ke Kanjeng Nabi ini dia tidak tahu apa-apa. Karena tajwidul banat mengawinkan anak perempuan disegerakan justru ini lebih baik. Jangan sampai lah nunggu tua cowok nama umur 40 juga dia pakai bujangan tinggi banget. Coba kalau perempuan umur 40 tahun nggak kayak nenek-nenek. Tuh, maka termasuk Sayyidina Ali kan kawin nikah sama Siti Fatimah, kan Siti Fatimah muda. Ada yang ngomongin Siti Fatimah 15 tahun, ada yang ngomongin Siti Fatimah 16 tahun. Sementara Sayyidina Ali kan umur 21 tahun. Berarti kan kawin muda sama Siti Fatimah tuh. Karena memang anjuran agama kita justru anak perempuannya sunnah dikawininya dalam masa muda-muda supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Imam Zainuddin Al-Maribari ngomong berkomentar sunnah kalau kita punya anak wanita ini tawar-tawarin, bila perlu mah dibanderol. Terima pasangan hidup dengan mas kawin 50 gram. Tahu kata bapak yang sanggup orang lain. Sudah ada. Kalau memang bapak ada punya anak perempuan, ya ngobrol sama bapak yang bujang masih ada di rumah ada. Coba tuh suruh main di rumah tuh perawan diem baik di rumah. Oh tadi dia mah ditendam lah ya anak perawan. Ini kakak laku lagi. Selanjutnya sunnah disegerakan jangan ditunda-tunda atau batu minazambi tobat dari dosa. Bila mana kita melaksanakan dosa jangan diuntar-untar. Jangan punya pikiran kayak gini entar lah gua mah ibadahnya kalau udah tua mending kalau umur nyampe tua ya. Jauh umur mah nggak tahu. Itu makan adalah sebuah rahasia, nggak muda, nggak tua, nggak sakit, nggak sembuh. Kalau memang sudah datang ajalnya mah tuh karalak baik. Maka di mana kita melaksanakan dosa jangan punya pikiran entar. Lantaran harakal musawibun bakal rusak orang yang mungka-mungke terhadap ibadah. Ini kita kadang pikirannya kayak gini. Lah gua masih muda ini lah, entar belah. Tahajudnya kalau udah tua. Lah gua mantar bae lah ngajinya yang masih muda ini, kalau udah tua baru ngaji. Itu bakalan sangat merugi karena tidak maunya dia sekarang terhadap ngaji, terhadap ibadah karena dorongan daripada hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu ini kalau nggak diperangin atau nggak bakalan bisa kalah. Emang kalau kita mungkin entar hawa nafsu entar bakalan hilang, itu nggak bakalan lah. Kita sekarang nggak mau ngaji nih karena hawa nafsu. Ntar aja mau ngajinya udah tua. Emang di masa tua hawa nafsu bakalan hilang, itu nggak bakalan hilang. Maka untuk supaya kita mau ngaji justru jangan sampai mengikuti apa kata orang kita. Ini kebanyakan kayak gini. Taruhlah gua mah sholat banyak kalau udah rajin. Terus lu kapan mau ngajinya? Gitu kan? Ntar aja lah gua mah pakai sorbannya kalau gua udah jadi kiai. Terus kalau
besok-besok jadi kiai nggak makan sorban dong. Gitu, udah pokoknya kesunahan yang dianjurkan oleh kami Rasul, pakai jubah, pakai, jangan nunggu jadi kiai dulu ya. Sorban pakai, jangan nunggu jadi kiai dulu. Soalnya kita punya tetangga, ini pamit saya sholat pakai sorban, tapi malu gua mah bukan ustaz. Atau sorban bukan pakaian ustaz. Sorban mah adalah pakaian di mana disunahkan nalika kita mau sholat. Jadi siapapun itu orangnya, mau ustaz mau bukan, atau sorban mah pakai baik, jubah mah pakai baik. Jadi itu mah memang pakaian kami Rasul. Oh, besok coba bapak pakai jubah. Kayaknya banyak yang cium tangan belakang. Jadi wali. Lah juga ya anak-anak wali nih. Lu nggak pakai jubah lagi. Makanya kalau udah lagi rajin jangan dikoyokin, bahaya ini. Tuh, jadi tobat mah harus disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda karena ini sangat bermasalah. Tuh, misalkan dulu ada kiai yang namanya ada kiai mau ke masjid. Kebetulan dia itu di jalan yang mau arah ke masjidnya ada jalan. Jablanya ini luar biasa cantiknya Bapak Daya. Ternyata langganannya banyak jasa. Sebagai bos mampir ke jablay tersebut. Akhirnya si kiai tersebut dia akhirnya terpincu. Ini jablay pakai banyak. Begitu dilihat ternyata memang luar biasa cantiknya. Akhirnya dia ikut-ikutan di situ. Pengen daftar. Ternyata ada manajemen sekretarisnya. Emang siap dari supermarket kayak gitu ada manajemennya. Nggak modal kursi plastik merah enggak. Itu mah mainan ente kan enggak. Gak juga tuh masih ada gitu ya. Jadi ada manajemennya. Tuh, wah. Nego sama manajemen ini kalau bisa pakai jabla ini berapa duit, sekian duit, ternyata mahal juga ya. Akhirnya dia ngumpulin uang. Hasilnya latih dikumpulin. Hasilnya uang dikumpulin. Berkaya saja lah. Sudah dapat target, akhirnya dia setor ke situ ke manajemennya, target manajemen ini Anda jadwalnya minggu besok karena sekarang full booking, ya parahnya ya. Kalah dia ini full booking. Di situ dia minggu besoknya bener baik, dandan si jablannya cantik luar biasa. Akhirnya terjadilah begitu mau melakukan hal yang keji, namanya juga kiai dan dia punya cakap bener kata dia, hal keji ini memang tidak disukai oleh Allah. Berarti buat apa saya ibadah kemarin-kemarin kalau memang akhirnya seperti ini, akhirnya aja lagi. Tuh, kiai mah bisa aneh punya rem. Katakan ini perlunya kita ngaji nih ada rem. Ya nggak jadi, kan nggak boleh juga ya. Kenapa ini nggak jadi? Wah, saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk bayaran itu mau udahlah saya ikhlasin, saya mah tolong dibukain pintu, saya nggak jadi nyaman. Baru akhirnya nangis luar biasa si kiai tersebut karena dia menyesali atas katanya cuman adanya mah emang rajin ibadah cuman miskin lah nggak apa-apa kata Jablay miskin juga karena memang itu yang bukan saya harapkan. Yang saya harapkan adalah bimbingan saya, bimbingan dia supaya saya bisa ibadah kepada Allah. Dikawini, begitu dikawini punya anak lebih daripada 5 semua jadi nabi, baru bahaya hasil tobat. Oh mantap kan? Kita juga jangan nunda-nunda dalam urusan tobat. Karena likulidain dawaun wa dawaul khoto atau obat. Setiap penyakit ada obatnya dan obat berdosa adalah tobat. Tuh. Setiap penyakit pasti ada obatnya dan obatnya dosa adalah tobat. Di mana dosa ditobatin bakal hilang. Tuh.
Manusia adalah orang yang banyak salah, tapi yang hebat-hebatnya orang yang banyak salah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Itu. Tobat sekarang Bapak Adam. Sekarang alhamdulillah ngajinya rajin, yang tadinya nggak sholat sekarang sholat. Awas dah, setelah sholat jangan langsung keluar masjid. Di situ duduk dulu, wiridan dulu, matakan di sini kata Syekh Nawawi, wa yusannu ayati ba'da sholati riya dia bizikri wa du'ail waridina ba'da sholat sunnah dah. Sehabis sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh jangan buru-buru keluar. Jangan buru-buru ngopi dan ngerokok, tapi sunnah dulu. Ngapain? Zikir dan berdoa. Tuh, zikiran. Subhanallah, 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 subhanallah. Usahakan zikirannya ini yang warid, yang pernah dibaca oleh Kanjeng Rasul. Jadi zikirannya jangan sembarangan, mantakan hebat doa dan zikiran itu doa yang dibaca oleh Kanjeng Rasul. Udah pokoknya mah doa yang dari Kanjeng Rasul jangan dimodi-modi. Doa dari Kanjeng Rasul mau makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Udah itu baik kalau mau makan. Mau masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu baik. Tuh, doa mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu baik. Jangan sampai doa yang dari Kanjeng Rasul itu dimodi-modi. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang doa itu dari guru kita ya kayak gitu baik. Allahumma ajirni minana, ajirni minana, ajirni minana. Bacanya kan banyak kan, tapi ini kan enggak nana. Karena memang guru-guru kita itu seperti itu bacanya. Justru hebatan doa yang tersambung sanadnya daripada doa yang bunyinya bagus, roh semua belakangnya, lam semua belakangnya, tapi itu enggak pernah dibaca oleh Kanjeng Rasul. Tuh mengatakan udah wiridan habis sholat itu jangan pernah dimodif, tapi ikutinlah jikiran-jikiran atau wiridan-wiridan hasil-hasil daripada guru-guru kita terdahulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan 3 kali. Habis itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yarus salam wa inna rabbana bisalam wa nahnu jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mah begitu beres sholat menghadap ke makmum melotot. Aduh, takut kita dipalototin. Tentunya lah daripada bari pelotot di melotot ke belakang. Pikiran. Habis pikiran berdoa. Soalnya kenapa? Li'anna tarka zalika jabwatun a'iradun bainal abdi wa rabbih. Di mana Bang Adam habis sholat langsung ngopi, nggak wiridan dulu, nggak zikiran dulu, nggak berdoa dulu. Jabwatun iradun bainal abdi, itu adalah orang yang odong. Tahu nggak bro? Dibalik itu dah. Jabah wangkot ya orang yang kata kita mah oon. Kan ada keterangan mantara kalwirda bahwa itu barang siapa yang habis sholat langsung molotot, nggak wiridan, langsung ngopi, itu adalah kerun. Tahu nggak kerun dah? Orang hutan. Makanya di mana ada orang yang habis sholat nggak wiridan udah nyet. Tunggunya udah marah, lu manggil gua monyet ya? Wah, gara-gara wiridan doang marah. Tuh, ini kita mah ngaji, termasuk ahli sunnah wal jamaah. Usahakan habis sholat itu jangan ngapa-ngapain dulu, tapi banyakin zikir, banyakin berdoa. Soalnya wal anna doa mustajabun pada sholat, berdoa sehabis sholat itu sangat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu ijabah itu pada sholat. Ba'da sholat fardu, matakan jangan pernah malas berdoa sehabis sholat. Katanya pengen dikabul doanya, berarti kan harus sering-sering berdoa di tempat yang diijabah oleh Allah. Di antara tempat yang diijabah doa oleh Allah sehabis pada sholat. Di mana lagi? Antara khutbatain, antara 2 khutbah. Tuh, katakan kalau imam khotib baca khutbah pertama kan suka dulu di situ berdoa. Doa apa yang tidak dibaca? Doa apa baiklah.
terutama doa yang suka dibaca oleh guru-guru kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh. Soalnya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza salama minas salat. Bila mana selesai salat Kanjeng Nabi qala suka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ada dari ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza salama minas salat qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami Rasul bila mana salam dari salat dia suka terbiasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la bani'a lima ataita wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u jari mingal jadu. Kalau versi kita mah panjang. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mutiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jari mingal jadu. Gitu kan? Emang ada gitu, ini hadis dari siapa emang ini? Rawahu Syekhon. Ini hadis dapat meriwayatkan guru besar kita Syekhon. Berarti di mana ada lapan Syekhon ini meriwayatkan hadis pasti dalamnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iza utliqa labdu Syekhon fi ilmil hadis unsurifa ila Imam Bukhari wa Muslim. Di mana ada lapan Syekhon dalam ilmu hadis pasti itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iza utiqa labdu syaikhan fi ilmi nahwi unsrifa ila Imam Khalil wa Imam Sibawi. Di mana ada lapan syaikhan dalam ilmu nahwu itu pasti dalamnya Imam Sibawi dan Imam Khalil. Itu jejak-jejak kita bilang jejak-jejak dalam ilmu nahwu. Iza utiqa labdu syaikhan fi ilmi nahwi unsrifa ila Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Asy'ari. Di mana adalah parsyahon dalam ilmu aqaid, ilmu akidah itu pasti dalamnya adalah Abu Mansur al-Maturidi wa Abu Musa al-Asy'ari. Iza utiqa al-abdu syaikhuna fi kitab Fathul Mu'in unsrifa ila Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Di mana ada lafaz syaikhun dalam kitab Fathul Mu'in itu sudah bisa dipastikan syaikhun tersebut adalah guru besar Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Tuh, itu. Jadi nggak mesti di sini disebutkan ruang Bukhari wa Muslim, yang udah ngaji udah syaikhon, pasti dalamnya Bukhari Muslim. Bahkan waqala sallallahu alaihi wasallam man sabaha Allah dabra kulli salatin salasan wa salasina. Katakan ya Rasul, barang siapa yang membaca tasbih setelah salat berapa kali salasan wa salasina 33. Wa hamidallah dan memuji kepada Allah 33 wa kabarallah dan baca takbir 33 summa qala tamamul mi'ah terus ya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu maka semua kesalahannya bakal dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan dulu kita mah habis sholat ini wajib baca ini wajib. Kalau kita mah kadang-kadang habis sholat dohor sebelum nyampe anta salam sebelumnya anta salam minka assalamualaikum salam anta rabbana bisalam alhamdulillah ada salam nabar rabbana wa ta'ala ya qala samina wa ta'ala masih udah nggak baca subhanallah wiridan singkat gitu. Tapi di ceramah justru ini mementingkan baca tasbih. Langsung dia habis asal itu baca istighfar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Bila iman badan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, Islam Allah, akbar Allah, akbar Allah. Habis itu baru la ilaha illallah dan syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Baru doa di situ. Wah. Ini mah Bapak Adam dosanya juga semudah laut. Laut yang ada di dunia penuh semua sama dosa Adam. Wa in kana misla jubalil bahri sanajan dosanya sebanyak budah laut cukup dengan baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33, terus la ilaha illallah jumlahnya jadi 100, ini terhapus semua dosa-dosa. Boleh kan jalan? Yo.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan juga Kanjeng Nabi idan shoroba min sholatihi, bila mana selesai dari sholatnya ini baca istighfar salasan, istighfar 3 kali, terus baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tuh suka, makanya kita dibaca semua habis sholat istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sampai segitu tuh guru kita almarhum. Enggak nyampe minjam nasihat, andai kata di samping situ juga enggak masalah. 3 kali, baru la ilaha illallah wa la syarika lah 7 kali, baru baca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa inna rabbana bisalam wa khulna jannatan darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baru Allahumma la amani alima antaita wa la mutiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jal jari minkal jadu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ulama jakarka zakiruna wa qafalan jindikal ghafiruna wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna dzikrika wa syukrika subhanallah subhanallah subhanallah. Itu dah. Soalnya wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Kanjeng Nabi oleh para sahabat, ayu du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah, doa yang mana yang paling cepat diijabah oleh Allah? Qala, katakan Rasul, jauh palaili, pertama berdoa tengah malam. Mengatakan kata kolot-kolot terdahulu, kita harus belajar maling. Belajar maling. Kan maling kan diharamin ya. Maksudnya maling di sini harus bisa maling waktu untuk berdoa, di mana orang lagi tidur kita membangun, itu namanya maling waktu. Tuh, katakan ini doa yang sangat diijabah, bahkan terbanyak diijabah oleh Allah jauh pula tengah malam. Bangun jam 1 ke WC, kencing, terus ke kamar, gitu lagi. Nah, gitu. Bangun di WC, udah bangun deh, udah awalan bangun aja dulu. Tak tidur lagi, awalan begitu baik cukup dah. Yang penting membiasakan. Dan bangun lagi jam 1, cuma matiin alarm doang, tidur lagi, gitu dah. Dan sana ya baru mulai. Dapat seminggu udah bangun, udah biasa di jam 1. Berarti minggu besoknya udah WC, berarti ambil wudhu, apa namanya? Ambil wudhu ya tidur lagi lah. Maksudnya dikit sedikit kan, jangan langsung begitu. Wah lu jam 1, wah bisa tahajud nih, 1000 rakaat tahajud nih. 5 tahun nggak tahajud lagi. Kenapa bisa? Jadi terbiasa, kata guru kita juga kayak gitu. Udah awal-awal udah lah, pokoknya ngebangun udah diem udah. Kita tidur lagi nggak apa-apa. Untuk pemanasan mah nggak masalah. Nah, maksudnya kita terbiasa bangun, baru sholat 2 rakaat, situ baru berdoa luar biasa. Tuh, nomor kedua, wadabro sholawatil maktubah, setelah habis sholat wajib, luar biasa. Mengatakan udah, kalau amat habis sholat sangat dijabah. Tuh, mengatakan guru-guru kita mah yang di Cilomo tuh kalau habis sholat ya itu doanya itu beda-beda. Di sholat zuhur ini yang dibaca, sholat asar ini yang dibaca tuh. Termasuk Allahumma lakal hamdu minal qalbi wa ilakal mustaqim wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inu kana fasalidin wa nas'aluka soalan alam min kulli amal rahim. Itu bahasa setelah pada isya biasanya itu kita baca. Habis asalnya Allahumma nas'aluka khairaha khairu ma fi. Lupa lagi dah buat. Kalau misalnya ya. Namanya gitu ya. Tuh, misalkan tahlilan ini mah doa habis sholat itu selama di Cilomo nggak dihafal, tapi hafal dengan sendirinya, karena kenapa, memang sering kan dengar sengaja di sholat itu nggak langsung buru-buru keluar, jadi hafal dengan sendirinya kayak gitu, nggak sengaja ngapal tuh. Wa yakunu
kudu minum masiron, lakin yazharu bihima imamun yuridu talima mamumina. Kalau bisa manidam zikiran ngadoa habis sholat ini pelan-pelan, jangan keras-keras. Kalau memang ini para makmumnya ini buya semua, kiai semua, jadi nggak mesti keras-keras, pelan aja. Kan kita mah ini pada keras. Lakin jazalu bihima imamun yuridu talima makmumina. Kecuali kalau memang imam ini nguirin habis sholatnya sengaja dikerasin karena memang ini untuk mendidik para makmum supaya bisa wiridan. Apalagi kalau di pondok pesantren mah justru imam jangan pelan, harus agak kencengan sedikit supaya ini santri-santri bisa wiridan habis sholat. Termasuk masyarakat biasa, kadang kan dia pengen wiridan habis sholat dan nggak bisa, maka di situ imam harus pengertian. Misalkan Imam Zainuddin Al-Malibari juga menyebutkan seperti itu, tergantung kondisinya si makmum. Kalau memang pada awam lebih baik dikerasin, tujuannya supaya kita mendidik mereka, supaya habis sholat ini jangan langsung ngopi, udah kerasin, takbirallah gitu sengaja. Mengatakan orang ini daerah-daerah Pandeglang, wiridan panjang-panjang. Orang-orang kulon masih make, orang-orang kulon ini wiridan habis sholatnya masih make. Lakon ja'akum rasulun min anfusikum, wow sampai 33. Wah aja Pandeglang, Serang masih melekat wiridan habis sholatnya. Di kota mah tuh bakal kesana nabatan. Itu bagus banget sih itu juga ya. Cuman mau kemana sih? Baru buru-buru kopi baik. Ini masalahnya lah supaya nggak disebut tenyom. Gitu. Jadi aturan mainnya ini tergantung makmum. Kalau memang makmumnya kiai semua, hati itu mah wiridannya pelan-pelan aja. Bisa masing-masing. Tuh, kalau memang ini santri-santri atau masyarakat awam, justru ini mah harus agak keras. Tujuannya memang supaya mendidik. Kan diatur dalam kitab Maraqi Umuriyah, diatur sehabis sholat itu imam bagusnya mah itu jangan menghadap kiblat habis sholat, jangan menghadap kiblat dah. Jadi imam itu dianjurinya habis sholat kalau mau wiridan ini menghadapnya itu ke kanan ke sono, berarti menghadapnya supaya tujuannya suara imam itu kedengaran oleh makmum. Kalau menghadap kiblat mah kadang-kadang kan kecil karena memang corong itu kata salonnya kan ke depan. Jadi makmum kita kurang kadang-kadang mantakan disunahkan si imam ini habis sholat mau wiridan jangan menghadap kiblat aja tapi menghadapnya ke kanan. Kalau ke kanan di situ mana ya ke kaler menghadapnya tuh sunahnya supaya terdengar suaranya. Gitu juga kalau memang si imam ini nggak ada acara berdiri dulu, padahal bagusnya mah kata Imam Zainuddin Al-Malibari, imam ini sehabis sholat jangan langsung wiridan, berdiri dulu baru dia menghadap ke kanan. Gitu aturannya kata Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul. Tapi ini mah nggak mau ada acara berdiri, udah deh ngedehem lah. Gitu. Jadi supaya ada jeda antara sholat dan wiridan, ada jeda. Ngedehem apa-apa lah. Yang penting ini ada jeda. Tapi guru kita mah biasanya habis sholat itu langsung deh. Kadang-kadang guru kita mah menghadap kanan, menghadap ke makmum. Dilihatin satu-satu di santri gua mana yang mau berjamaah. Begitu abang marhum. Habis sholatnya gitu bukan menghadap ke kanan. Beliau malah menghadapnya ke makmum. Sambil liatin santri-santri, Allah kan ada tuh santri. Kan kelihatan sama abang marhum. Oh, ini sadar kemana ini? Dohor gak berjamaah, asal gak berjamaah, ketahuan. Gitu. Nah, cuman di sini kalau dalam kitab Fathulnya luas pikirannya, terus berdoanya juga. Ini kalau bisa mah diawali dengan baca sholawat, diakhiri dengan baca sholawat. Sunnah soalnya doa itu doa di atas langit ada hijab, nggak bakalan bisa tembus doa tersebut kalau tidak dibawa dengan sholawat. Mengatakan sunnah kata Imam Zainuddin Al-Malibari, setiap kita mau berdoa awalnya sholawat, akhirnya sholawat. Katakan guru-guru kita awalnya sholawat aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, gitu kan? Bil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain, amin amin. Terus pas selesainya sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi awalnya sunnah baca sholawat, akhirnya sunnah baca sholawat kalau kita mau berdoa. Soalnya kalau kita berdoa tanpa sholawat ini kurang adab.
berarti pesonanya bakalan lama dijawabnya oleh Allah. Berarti kan mentiadakan kami Rasul. Sedangkan kita tahu doa itu kan dari kami Rasul. Kita tahu sholat itu kan dari kami Rasul. Sekarang kami Rasulnya dilupakan nalika kita berdoa, nalika kita jikiran. Atuh nggak bakalan bisa nyampe lah kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemarin kita sudah dongengin, ada kiai dia sholat di tahiyat akhirnya lupa nggak baca sholawat karena dia terlalu cinta kepada Allah, ngimpi ketemu sama kanjeng Nabi kan marah. Kenapa kamu lupa baca sholawat kepada saya, kata kami Rasul? Hampura dua, saya ini terlalu fokus terhadap Allah sehingga lupa terhadap adanya terhadap Tuhan. Kalau sama kami Rasul dimarahi. Tuh, semua sholat kamu yang tidak baca sholawat terhadap saya, kata kami Rasul, gak bakalan diterima oleh Allah. Tuh, mengatakan penting sholawat. Syekhul Islam bin Abdul Wahab. Nah, Pak Inta alamu di sini asaro kalau memang para makmumnya sudah pada tahu terhadap wiridan habis sholat, ya ini mah atau pelan-pelan aja. Begitu, pelan-pelan aja. Termasuk wiridan keras dibolehkan juga habis sholat. Kalau memang tidak mengganggu terhadap orang yang lagi sholat, itu mah mengganggu terhadap orang yang lagi sholat, jangan keras-keras wiridannya, tapi pelan-pelan. Tapi kalau memang tidak mengganggu, masa ada yang lagi sholat, memang walidain mah kalau sholat itu dia mah mendengar suara apapun nggak terkenal saking khusyuknya luar biasa, itu mah nggak masalah dikerasin juga. Tuh gitu, soalnya kalau sholat lagi khusyuk nggak bakalan tahu siapa yang di pinggir kita, nggak bakalan mendengar suara apapun karena lagi fokus. Model Sayyidina Ali kan ketancep punggungnya sama panah, ditarik sakit kan. Jadi kata Sayyidina Ali, ntar aja dicabutnya kalau saya lagi sholat. Begitu sholat Sayyidina Ali kan dicabut sama sahabat. Setelah beres sholat Sayyidina Ali ngamuk, ini anak pan kenapa belum dicabut? Kan udah Tuhan, itu nggak sampai gak kerasanya. Berarti sholat saking khususnya nggak bakalan kerasa, walaupun dicabut anak panah dari punggungnya. Sampai segitunya Sayyidina Ali mah. Coba Bapak dari ada nyamuk nguang. Ada nyamuk nguang udah kelepok deh. Terus nyamuknya mah nggak dapat. Maka kan kata guru almarhumah, ciri sholat yang khusyuk itu di mana dia sholat nyamuk nggak mau hinggap di badannya. Itu ciri sholat. Kalau lagi khusyuk sholatnya, nyamuk apa baik nggak bakalan mau hinggap di badannya. Andai kata hinggap di badannya, nggak bakalan kerasa ngegigitnya. Itu ciri sholat khusyuk. Tinggal sekarang timbangin guys sama diri kita masing-masing. Gua si sholat ini dikerumin nyamuk apa enggak? Kalau dikerumin berarti kan ini bangkai semua gitu lah. Kamu lagi di Jawa ada apa? Ini matai semua. Gitu ada apa? Ciri sholat khusyuk itu di mana dia sholat binatang nggak menghinggap di badannya. Andai kata nyamuk hinggap di badannya, nggak kerasa gigitannya. Ini mah nyamuk belum juga menggigit, udah kerasa deh sakitnya. Berarti kan itu saking tidak khusyuknya sholat ya. Ya, mengatakan kata Imam Ghazali, kenapa sholat kita ini nggak khusyuk? Karena memang banyak lintasan hati, banyak pikiran-pikiran yang dipikirin oleh hati kita sehingga ini lupa akan kita lagi sholat. Tuh, kita sholat kan, hutang yang 100 perak bisa ingat dan di sholatnya. Hutang 100 perak. Masalah yang 10 tahun lupa di dalam sholat, maka ketemu lagi baik. Hebat sholatnya mana? Ingatannya gitu. Jadi kita mah banyak jasa pikiran-pikiran sehingga mengganggu ke dalam keadaan khusyukan sholat kita. Mengatakan solusinya, kata Imam Ghazali, kalau memang kita pengen khusyuk dalam sholat, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak kelihatan, jangan terlalu banyak kedengaran, sehingga dimana semakin banyak kelihatan kedengaran, ini bakal pasti otomatis terlintas dalam benak hati kita. Tuh, makanya banyak para ahli-ahli Allah yang berkurung baik di kamar karena nggak mau banyak kelihatan, takutnya mengganggu terhadap sholat. Banyak ahli-ahli Allah lurung baik di kamar karena sengaja nggak mau mendengar suara apa baik karena takutnya mengganggu ketika dia sholat. Bahkan banyak ahli Allah yang dia mah nggak nerima ngobrol sama tamu, dia di kamar, gitu kan karena nggak mau gitu.
mata dan telinganya nggak dengar sesuatu sehingga ini bakal terjadi ketidakhusyuan sholat. Oh parah. Kita mah, apalagi kita mah YouTube dilihat, TikTok dilihat, Facebook dilihat. Waduh, atau kecek putih nongol beda aja. Kecek putih timbul. Kita mah macam-macam karena ini yang mengganggu dalam pikiran kita karena mata kita nggak dijaga. Maka supaya sholat kita lebih khusyuk, lebih bersih, janganlah sesekali mengumbar mata dan telinga, anggota badan kita terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, matakan minimal kita sholat walaupun nggak khusyuk tapi khusyuan. Kata guru kita khusyuan sholat kayak gini. Usahakan hati kita itu mengikuti bacaan yang kita baca. Usahakan kita baca bismillah, hati kita mengikuti terhadap bacaan bismillah yang kita baca. Mulut kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Usahakan hati kita terus fokus terhadap bacaan yang kita baca. Jangan sampai lepas. Kalau udah lepas, entar tino biru masuk lagi beda. Ini untuk awalan katanya kayak gitu, untuk awalan. Pokoknya hati jangan sampai lepas dalam bacaan yang kita baca. Mengatakan di ruku kita sunnah baca tasbih, di sujud kita sunnah baca tasbih, di i'tidal kita sunnah baca sami Allah, supaya hati kita terus fokus terhadap bacaan yang kita baca. Soalnya kalau kita ruku sujud juga bacaan, ini hati kemana-mana. Jangan-jangan bacaan, jangan-jangan gak bacaan sih agama. Justru bacaan juga dia hati kemana-mana baik. Gitu, mengatakan ini kita sunnah ruku baca tasbih, sujud baca tasbih, supaya aliran hati kita mengikuti bacaan yang kita baca, supaya ada meninggal nggak niat kemana-mana. Coba kita interpret-interpretin. Bismillahirrahmanirrahim, mulai ke harga itu, ngikutin aluran bacaan Bismillah. Alhamdulillah mulai. Pas Alhamdulillah manggil pas apa ya? Ada di pasal lagi baik ada. Dan terus kayak berjuang terus. Wih, ini hati kemana lagi baik nih? Pas Malik yang mitin, tarik lagi hati. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Wah, lagi Pak ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, begitu sadar kita baru sadar nih hati gua kemana tadi? Hebat setannya, hebat luar biasa setan. Ya Allah, katakan terus baik berusaha semampu kita. Entar juga kalau memang dikasih khusyuan oleh Allah, kita bakalan khusyuk. Yang penting ada kasab dan usaha di kitanya. Jangan sampai kita ini terbuai oleh pikiran-pikiran yang tidak penting. Mengatakan cara kedua untuk supaya khusyuk, minimal tempat sholat kita dihindari dari pernak-pernik. Mengatakan kata guru kita al-Mabrur nih. Masih ingat belum kita? Makruh sholat ya, di depan kita ini ada gambar-gambar yang makruh. Sengaja pan Bapak Adam di tempat sholatnya, dikasih banner Ka'bah. Atau kan dia mata ke Ka'bah, banner ke sholat. Berapa? Gitu. Jadi sunnah, polos, semuanya polos, bahkan sejadah agak polosin, kalau bisa lampunya gelapin, supaya mata dan telinga kita itu tidak kemana-mana, supaya mata kita itu gak jelat-jelatan. Mengatakan sunnah kita pakai sholat ya, jangan pakai yang ada merek-mereknya di belakang. Soalnya kalau kita sholat pakai baju partai, ini kasihan yang di belakang kita. Tadi ya, melihat baju partai kita lain. Ini mah kalau sering sorry pakai sholat, aduh kebetulan Bapak Adam di belakang Bapak Adam, atau dia bukan baca bismillah, baca merek Nixon dia. Juga sunnah sholat ya, serba polos lah kata kita mah. Dimulai sejadah juga yang bagus mau polos. Bahkan lihat ya, Masjid Cilongo, mau masjid kesepuhan, mau masjid keanoman, polos depannya. Polos nggak ada apa-apa. Kan gratis juga cuma dikit doang, nggak menyeluruh. Kan kita mau, apalagi kota nih, masjid depan kaligrafi semua. Giliran yang sholat di situ. Atau hati kaligrafi, ini catnya beli di mana ya, bagus amat ya. Hotnya hot apa ini ya, ini mah hot sakai ini mah, sakai. Sulus bukan, diwali bukan. Ini mah saka, asalnya penting bagus deh. Kan gitu, pikiran kita kemana-mana. Tentunya mah sholat 5 rakaat gara-gara bikin kaligrafi. Ya Allah, jadi intinya malah. Supaya caranya gimana pikiran kita tenang, usahakan jangan sampai ingat terhadap urusan dunia. Paslon tiapot di sholat di maktubah, tinggal kita menjelaskan tentang waktu sholat. Soalnya di sholat itu kemarin sudah kita bahas, ada sholat sabab, ada sholat yang mempunyai waktu.
Nah, ini sholat 5 waktu mah namanya sholat yang mempunyai waktu. Makanya penting kita sholat mengetahui tentang waktu. Soalnya di antara persyaratan sholat itu kan dukhulul waktu, harus masuknya waktu sholat. Nggak bisa, kadang sholat duhur jam 10 nggak bisa. Didahulukan, berarti kan nggak tepat waktu. Di mana nggak tepat waktu? Ya batal, nggak salah sholatnya. Ntar kita bakal bahas waktu zuhur kapan, waktu asar kapan. Faslun, wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa sunna ulaika rabbika zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi wa sallam ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.